Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analis harian kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 ya. Tanggal 23 Maret tahun 2023. Semuanya serba 23. Rekan trader, sebelum kita memulai acara analis harian ini, saya atas nama Amarket dan saya atas nama pribadi mau mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menyambut bulan suci yang sangat luar biasa buat kita semuanya. Semoga di bulan suci Ramadan ini selalu membawa berkah yang melimpah buat kita semuanya dalam kehidupan kita setiap hari. Oke rekan trader semuanya, kita akan memulai analisa harian kita pada hari ini. Dan seperti biasa rekan trader, analisa yang saya bawakan ini dengan maksud dan tujuan supaya rekan trader setidaknya rekan trader ada sedikit masukan, ada sedikit gambaran tentang apa yang terjadi di pasar saat ini ya. Dan di analisa harian kita selalu saya membawakan disertai dengan beberapa judul ya, beberapa tema untuk rekan trader semuanya. Untuk tema hari ini saya mengangkat tema tentang emas menuju 2000 dan ini adalah imbas dovish the Fed ya. Karena biasanya kan saya selalu berbicara tentang hawkish. Hawkish adalah menaikkan tingkat suku bunga. Akan tetapi dengan adanya kasus-kasus yang terjadi ya, bulan ini awal-awal bulan ya, Gubernur Sentral Bank Amerika mengatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga hawkish akan benar-benar dilakukan. Akan tetapi setelah kasus yang terjadi, runtuhnya tembok Berlin, runtuhnya Bank Silicon Valley, runtuhnya Bank Signature membuat semua berubah arah. Ya. Saya dari awal saya bilang ini The Fed ini ibaratnya si buah makan buah si malakama. Ya. Nggak makan ibu mati meninggal, makan pun bapak pun meninggal. Oleh karena itu mungkin The Fed ini harus menjual buahnya ini. Nah, jadi gitu rekan trader. Akibat yang terjadi artinya mau tidak mau ya. Setelah ini terjadi, The Fed juga memang udah dibilang bahwa kenaikan tingkat suku bunga mungkin sekitar 25 BP dan memang oke. Tapi untuk menaikkan tingkat suku bunga lebih tinggi lagi udah tidak bisa lagi karena untuk menyelamatkan perbankan. Makanya di salah satu website yang saya baca, menurut Ketua The Fed ya, Ketua The Fed, Gubernur Sentral Bank Amerika, si Jerome Powell ini bilangnya sangat luar biasa. Sistem perbankan Amerika sehat dan tangguh. Perkembangan terkini cenderung menghasilkan kondisi kredit yang lebih ketat untuk rumah tangga dan bisnis dan membebani aktivitas ekonomi, perekrutan dan inflasi. Ya. Nah, dalam hal ini The Fed, Jerome Powell bilang gini, The Fed jelas-jelas mengaitkan sektor perbankan dengan inflasi. Jadi ada hubungan antara sektor perbankan dengan inflasi yang harus diselesaikan oleh The Fed. Dan yang paling saya senang dibilang sama Jerome Powell adalah dia ini adalah alasan yang baik bagi pasar dan merayakan hal tersebut. Akan tetapi Powell tidak bisa menghentikan pesta yang terjadi. Maksudnya tidak bisa menghentikan kegiatan yang terjadi, pergerakan yang terjadi ya. Dan dia bilang juga bahwa ini adalah awal dari sebuah yang akhir, dari sebuah keakhiran. Wah, awal dari sebuah keakhiran. Jadi setelah inflasi diredam walaupun belum selesai, setelah itu apa yang terjadi rekan trader? Muncul lagi masalah baru. Dan inilah yang memberikan imbas yang sangat luar biasa terhadap emas, gold. Rekan trader lihat bagaimana emas ini naik dan dia mempunyai tujuan balik lagi ke 20.000. Karena dengan imbas seperti kayak gini, perlahan namun pasti menurut saya emas ini pasti akan balik lagi. Oke, sekarang ini dia sudah berada di posisi yang paling tertinggi ya. Misalnya ya di sini ya, di 1981, tapi kemungkinan menuju 2000 itu masih ada, apalagi dia akan mencoba menuju 2000 mengulang yang terjadi pada tanggal 20 Maret kemarin, di mana tanggal 20 Maret kemarin dia sempat menyentuh 2009.
Setelah 2009 dia turun, sekarang dia mengalami kenaikan. Dan tidak tertutup kemungkinan ini menurut saya dia akan sedikit turun dulu ya, palingan taruhlah di 2069 lah. Setelah itu dia mengambil napas tinggi lagi, pang, untuk naik lagi. Nah ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semua. Dan memang ini akibat dovish yang terjadi ya mau nggak mau, dolar Amerika jatuh. Tidak ada pilihan lain. Dolar Amerika tidak ada pilihan lain, dolar Amerika akan nyungsep. Dan kalau saya bilang dolar Amerika ini akan turun malahan sampai di level yang paling, dia akan mencoba sampai di sekitaran 100. Dia akan mencoba sampai di sekitaran 100 rekan trader. Artinya dengan pelemahan yang terjadi pada indeks dolar Amerika membuat gold ini akan semakin terbang tinggi. Kalau kita lihat nih tendensinya ya. Iya, tendensinya dia akan naik ini. Kalau menurut analisa saya tendensinya dia akan naik. Mungkin dia akan koreksi agak sedikit turun dulu minimal sampai di 1968 atau mungkin sampai di 1965. Tapi setelah itu dia akan kembali naik lagi dan tujuan akhirnya itu akan menuju ke 2000. Nah, ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu, imbas dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua The Fed, Jerome Powell, dan imbas dari rapat FOMC kemarin, inilah yang menjadi alasan kenapa pergerakan berbagai mata uang akan semakin mengalami peningkatan. Emas, maksudnya pasangan mata uang yang berkorelasi dengan dolar, ya, di saat dolar turun ya pasti mereka naik. Ya, emas, euro, pound sterling, dan lain-lain yang punya korelasi dengan dolar Amerika akan mengalami kenaikan. Ya, ini terutama topik kita kali ini tentang emas. Oleh karena itu saya bilang bahwa kemungkinan emas menuju 2000 sangat besar terbuka, di mana dovish yang terjadi mengakibatkan penurunan dolar Amerika sehingga membuat emas minimal dia akan mencoba naik sampai di 1989 atau dia akan mencoba sampai level tertinggi di 2000. Ini hanya masalah waktu. Ya, tapi yang pasti dalam minggu ini, kalau tidak artinya dalam minggu depan. Karena kalau udah sampai level ini dia kan pasti mengalami penurunan dulu, setelah itu dia naik lagi. Ya, setelah itu dia naik lagi. Setelah apa yang dinyatakan saat rapat FOMC. Dan kalau kita lihat rapat FOMC yang dilakukan ini benar-benar semua terguncang setelah kasus yang terjadi, masalah kasus perbankan. Jadi hubungan, dan kan dulu saya bilang dia ini akan mencapai 2000, emas akan mencapai 2000 kalau ada force major, ya, perang dan lain-lain atau masalah-masalah lainnya. Tidak, makanya kan setelah masalah perbankan akhirnya dia menjadi 2000. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Emas menjadi 2000 karena masalah-masalah khusus yang di luar perkiraan kita semuanya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa tema kita pada hari ini. Sekarang saya mencoba untuk masuk ke analisa teknikal yang akan saya bawakan, dan seperti biasa di analisa teknikal ini kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika saat ini rekan trader semuanya? Ya. Kita lihat di sini pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini dia lebih banyak mengalami pelemahan imbas pidato yang dikeluarkan tadi malam, dini hari tadi malam ya. Nah, tendensi bearish sangat kuat dan saya bisa bilang bahwa tendensi ini masih bisa aja terjadi lagi dengan tendensi bearish yang sangat kuat seperti kayak gini ya rekan trader ya. Kita bisa bilang bahwa bearish ini masih sangat kuat terjadi dan kemungkinan besar minimal bearish ini akan dia mencoba sampai di 101 sini rekan trader. Masih bisa rekan trader. Dan setelah itu dia akan mencoba naik, dan kalau saya lihat kenaikan paling maksimal untuk hari ini ya mungkin dia akan maksimal dia itu sampai di seputaran 101.974. Oleh karena itu rekan trader saya bisa bilang bahwa arah pergerakan yang terjadi pada hari ini menurut saya di antara 101.399 sampai 101.974. Ya, itu untuk indeks dolar Amerika. Selanjutnya kita masuk ke euro uncle saham dolar. Bagaimanakah pergerakan untuk euro uncle saham dolar saat ini rekan trader? Untuk euro uncle saham dolar, rekan trader bisa lihat dengan jelas sekali bahwa euro uncle saham dolar pada hari ini memiliki tendensi yang sangat kuat bullish. Dia udah melewati rentang harian yang telah saya buat, dan bullish yang terjadi ini benar-benar sangat luar biasa rekan trader.
saya bisa bilang bahwa bullish ini masih saja bisa terjadi sampai level yang paling tertinggi, misalnya ya di seputaran 1.09438. Tapi menurut saya di posisi 1.09243 itu merupakan nilai yang paling maksimal menurut saya ya, untuk sementara ini maksimal, dan setelah itu dia akan mengalami pelemahan. Dan saya memprediksikan kalau terjadi pelemahan minimal dia akan coba turun sampai di level yang terendah misalnya 1.08794 ya. Dia akan mencoba sampai situ, dan yang paling riskan sekali sih harusnya sampai di bawah sini, tapi menurut saya untuk sampai di 1.08504 kayaknya enggak nih. Jadi saya berasumsi bahwa dia akan mencoba bergerak di seputaran sini rekan trader. Nah, ini dia ya. Oke, di sini ya. 1.08794 sampai 1.09438 akan tetapi harap diperhatikan juga bahwa tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa coba turun sampai level yang paling terendah di seputaran sini. 1.0584 ya. Oke, rekan trader, selanjutnya kita masuk ke pound sterling, uncle sum dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling, uncle sum dolar, rekan trader semuanya? Kita bisa lihat di sini. Nah, untuk pergerakan pound sterling, rekan trader bisa lihat dengan jelas sekali bahwa pound sterling pola pergerakannya sama seperti indeks dolar Amerika. Tendensi penguatan masih sangat kuat sekali ya, bearish bullish masih sangat kuat, dan kemungkinan bullish ini masih bisa saja terjadi lagi ya. Dan saya bisa bilang bahwa bullish yang paling tertinggi bisa saja sampai di level sini, di level sabar ini ya, 1.23731. Tapi walaupun itu saya pikir udah terlalu tinggi banget nih. Paling maksimal menurut saya, maksimal bullish itu maksimal sampai di 1.23592. Dan apabila terjadi pembalikan arah ya, saya berasumsi bahwa pembalikan arah yang paling maksimal akan terjadi itu mungkin di seputaran sini rekan trader. Nah, seputaran situ. Oleh karena itu rekan trader, untuk analisa kali ini saya mau mengambil sebuah analisa bahwa euro uncle sum dolar ini pound sterling akan bergerak antara 1.2276 sampai 1.25592 ya. Oke, selanjutnya rekan trader kita masuk ke gold. Bagaimanakah pola pergerakan dari gold saat ini rekan trader semuanya? Pergerakan gold, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold mengalami tendensi penguatan yang sangat luar biasa sekali rekan trader. Dengan pergerakan seperti kayak gini saya bisa bilang bahwa gold ini akan berusaha naik sampai level yang paling tertinggi ya. Untuk hari ini mungkin kalau menurut saya level tertingginya adalah di 1991 sampai dia menuju ke titik 2000. Tapi 1991 itu merupakan nilai yang bisa dicapai. Dan apabila terjadi pelemahan, menurut analisa saya dia akan mencoba turun sampai level terendah di 1965, walaupun dia akan mencoba penurunan dulu di seputaran sini 1968. Oleh karena itu rekan trader, untuk hari ini kalau saya bilang ya, dia akan mencoba bergeraknya dia itu dari sini sampai sini dulu 1998 sampai 1999, tapi tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa turun sampai level yang paling terendah di level sini 1965. Ini dia ya, tidak tertutup kemungkinan. Oke, rekan trader, sekarang kita masuk ke USD yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD yen Jepang? Nah, kita lihat sekarang untuk pergerakan USD yen Jepang. Kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa USD yen Jepang memiliki tendensi yang sangat kuat bearish seiring dengan pelemahan yang terjadi terhadap dolar Amerika. Oleh karena itu, untuk USD yen Jepang kita bisa lihat di sini tendensi bearish masih tetap kuat. Kita akan melihat seberapa besarkah kekuatan bearish yang terjadi rekan trader. Jadi kita bisa lihat bahwa dia akan mencoba turun sampai level yang paling terendah, walaupun saya bilang sebenarnya ya yang paling terendah menurut saya kalau mau turun lagi itu sebenarnya di 130.174. Itu untuk lebih tinggi lagi udah nggak bisa ya. Dan sekarang dia akan mencoba untuk mengalami kenaikan dengan asumsi kenaikan yang paling tertinggi menurut saya itu sampai di level, sabar saya lihat dulu, sini. Itu asumsi kenaikan yang paling tertinggi. Oleh karena itu rekan trader, pola pergerakan dari USD yen Jepang menurut analisa saya dia akan mencoba dari 130.174 sampai 131.281. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.